Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan atau sharing pengetahuan saya, yaitu akan membuat satu aplikasi, bukan aplikasi sih, tapi lebih ke arah pembuatan faktur otomatis yang biasanya dipakai di setiap aplikasi. Jadi menurut saya ini sangat penting sekali. Adapun di sini saya menggunakan Visual Basic Studio 2012. Jadi langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah tentunya kita akan menggunakan aplikasi VB.NET 2012. Kemudian untuk database-nya di sini kita bisa menggunakan apa saja, tapi kali ini saya menggunakan Microsoft Access karena nanti yang lebih utamanya adalah ketika kita menggunakan codingannya gitu, karena untuk database bisa menggunakan SQL Server, MySQL ataupun yang lainnya. Intinya sih pada dasarnya sama saja, untuk codingnya sama saja, hanya koneksinya saja. Oke, kita lanjut saja. Jadi yang pertama kita akan membuat database-nya dulu. Di sini saya akan membuat database-nya dulu. Kita buka saja atau kita buat terlebih dahulu database-nya. Kita buat di sini misalkan faktur otomatis. Simpan saja di D ya. Di sini kita buatkan sekali faktor. Kita buatkan terlebih dahulu foldernya. Di sini kita tipenya kita ubah menjadi format MDB atau database 2020. Sini nama database faktur otomatis, tipenya Microsoft Access 2000. Kita oke. Biasanya kita create, bagian ini kita create. Nah, akan tampilan pertama kan seperti ini. Langsung saja kita buatkan nama tabelnya, tabel faktur misalkan. Nah, di sini kita buat filenya misalkan faktur, nomor faktur. Sini kita ganti menjadi teks. Di sini kita buat digitnya 15. Kemudian kita save. Oke, seperti ini. Oke. Nah, di sini kita akan membuat fakturnya adalah jadi tahun, bulan, tanggal, strip, counter lah gitu. Jadi misalkan sekarang tanggal tahun
2022 05 31 misalkan, karena sekarang tahun 2022 bulan 5 tanggal 31 gitu. Nah, kalau kita nanti misalkan faktur ini dibuat misalkan tanggal berapa gitu ya, maka dia akan menyesuaikan, counternya itu akan menyesuaikan gitu, akan mengkrit tanggal di hari tersebut. Jadi misalkan nanti tanggal 2022 bulan 10 tanggal 1, maka jadi 2022 10/01 strip 1, strip 2, strip 3, strip 4, strip 5 dan seterusnya seperti itu. Jadi di sini kita masukkan misalkan 2022 bulan 5 tanggal 31, maka nanti dia akan strip di sini akan 1, nanti bisa 2, bisa 3 seperti itu. Nah, ini contohnya seperti ini. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti selanjutnya kalau dia tanggalnya masih tanggal 5, maka dia kalau di sini kan misalkan tanggal 31 ya. Kalau dia masih tanggal 5 bulan 5 tanggal 31, maka dia akan menjadi 2022 05 31 strip 2 seperti itu, dan seterusnya. Oke, kali ini kita akan seperti itu format nomor fakturnya, faktur otomatisnya. Nah, sekarang database-nya dan tabel yang sudah kita buat, kita langsung masuk saja ke codingnya gitu, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke vb.net-nya, kita klik new project. Nah, di sini kita arahkan dulu, kita masukkan ke dalam folder yang tadi sudah kita buat. Di sini tadi kita buat faktur otomatis. Oke, sini kita select foldernya. Nah, di sini kita ganti projectnya menjadi faktur otomatis. Kemudian kita save di sini. Jangan lupa di sini Visual Basic, Windows. Di sini Windows Form Application. Di sini faktur, projectnya faktur otomatis. Folder penyimpanannya di D, di folder faktur otomatis. Nah, kalau ini akan sama solution name dan ini. Kemudian kita oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam formnya. Nah, kayak kurang lebih seperti ini. Nah, untuk kali ini hanya perlu dua komponen, yaitu text box. Ini text box, dan yang kedua tombol atau button seperti ini. Oke. Jadi di sini adalah text box untuk menampilkan nomor faktur otomatis. Sini kita besarkan. Sini di tombolnya kita
Oke, nah kita akan masuk ke codingnya. Nah, ini formnya kurang lebih seperti ini. Kalau kita jalankan, jadi nanti kalau pertama kali tampil, dia akan menampilkan faktur otomatis di sini. Jadi ketika formnya load, maka nomor fakturnya akan tampil di sini. Faktur yang terakhir, dia akan menambahkan satu counter setelah faktur terakhir gitu. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke pengkodingannya. Sebelum kita masuk ke pengkodingan, kita akan membuat dulu koneksi ke database-nya. Nah, di sini kita akan buatkan karena kita sudah membuat koneksinya untuk mempercepat. Pada video-video sebelumnya kita sudah membuat koneksi. Nah, di sini kita bisa gunakan itu. Faktur otomatis. Oke. Nah, di sini untuk membuat koneksinya kita ini kita source-nya kita ganti dengan faktur otomatis. Oke, jadi ini adalah koneksinya ya. Ini adalah database-nya. Jadi faktur otomatis di sini. Faktur otomatis. Kita juga bisa menambahkan di sini nanti password gitu ya. Kalau kita database menggunakan password, kita tinggal menambahkan doang di sini, misalkan password gitu ya. Password gitu. Passwordnya apa di sini. Nah, kita tinggal tambahkan. Nah, kalau tidak ada ya udah bisa dikosongkan atau dihapus saja ininya seperti itu. Kalau kita mau menambahkan password di database-nya. Kali ini kita hapus saja karena kita tidak menggunakan password. Nah, oke, di sini kita menggunakan import sistem data oleh DB. Nah, koneksinya sudah kita buat kurang lebih seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di video sebelumnya cara menggunakan atau cara membuat koneksi. Ya, jadi di sini kita menggunakan modul. Jadi kalau teman-teman mau lebih detail lagi cara membuat koneksinya, teman-teman bisa melihat di video sebelumnya. Nah, kurang lebih sih cara membuatnya di sini. Dari sini ke kanan, kemudian add, lalu pilih class. Nah, di sini buat ketik saja di sini nama ya, namanya di sini. Nah, ketikkan apa, misalkan koneksi. Koneksi DB. Nah, kemudian di add. Nah, karena ini sudah ada, maka dia akan tampil seperti ini. Nah, dia nanti akan terbentuk seperti ini. Oke. Nah,
kurang lebih seperti ini ya koneksinya. Oke, kita masuk kembali ke form fakturnya. Nah, di sini kita double klik saja pada body form, kemudian di atas kita tambahkan di sini import system. Jadi setiap form pasti ada ini, karena untuk menghubungkan koneksi atau mengkoneksikan ke database. Kemudian kita akan membuat di sini kita akan menambahkan variabel koneksi Nah, di sini adalah kita akan membuat sintak untuk memanggil faktor otomatisnya. Kita pertama akan membuat tombol ini menjadi capture itu menjadi tambah. Text tombol ya, di sini tombolnya akan terubah menjadi tambah. Ya, jadi ketika nanti diklik tambah, maka faktor otomatisnya akan keluar dan text button ini akan menjadi simpan. Di sini kita menggunakan fungsi if Oke. Lebih seperti ini. Tambah, simpan. Nanti ketika dia pertama kali load, tampilannya akan seperti ini. Ketika
tombol tambah ini diklik, maka akan tampil faktur otomatisnya, kemudian akan disimpan, akan kembali ke tambah, ininya tersimpan ke database. Oke, selanjutnya kita akan buatkan sintak untuk memanggil faktur otomatisnya. Kita keluarkan sini faktur otomatis. Oke. Nah, di sini pertama kita akan memanggil faktur terakhir ya. Oke, kita akan memanggil faktur terakhir terlebih dahulu. Kita akan menampilkan faktur terakhir. Nah, kalau kita lihat di sini faktur terakhir adalah 20220531 strip 0 strip 2 ya. Bulannya bulan 5, tanggal 31. Oke, kita kembali lagi sini. Kita select. Faktur faktur order by faktur scanning. Kita akan coba terlebih dahulu. Coba ya kita tampilkan. Kita coba dulu di sini. Nah, di sini. Jadi kalau di sini adalah untuk memanggil
faktor terakhir yang ada di database. Jika tidak ada, maka dia akan menampilkan faktor yang pertama. Sini kurang lebih seperti ini. Misalkan 2022 bulan 5 31 strip 1 seperti itu. Oke, kita cek terlebih dulu. Untuk hari ini kebetulan sudah masuk ke tanggal 1 ya, bulan Juni. Kita akan ubah di sini 601. Berarti di sini kita akan mengeceknya. Kita hapus saja dulu ini, terbaca atau tidak. Kita akan coba kenapa belum tampil? Karena kita belum ada tombol di sini. Pada form loadnya belum kita panggil. Kita panggil saja ini masih call faktor otomatis, atau kita letakkan di tombol ini. Tombol tambah. Coba. Ini masih belum bisa. Kenapa? Kita akan coba lagi di sini. Kita salah matakannya. Di sini. Sini juga tidak double. Kita kalian. Kita meletakkan database-nya harusnya di dalam debug ya. Di sini kita letakkan database-nya di dalam debug. Oke teman-teman ya. Kalau kita mau meletakkan database-nya di luar bin debug sini, maka di sini di sintaknya juga harus disertakan alamatnya, drive-nya di sini. Misalnya ada dari mulai D di sini, maka kita akan ikut sertakan drive-nya. Di ini kita masukkan ke dalam sintaknya di sini. Tapi kalau database-nya ada di dalam bin debug, sini, maka kita cukup di sintaknya itu hanya mengetikkan fakturnya, nama database saja. Nah, kita coba lagi. Allahu Akbar. Oke, di sini kalau kita kliknya tambah, maka dia akan tampil di sini. Nah, nanti kalau kita klik simpan, maka dia akan tersimpan ke database. Nah, kalau sekarang belum. Oke, kita akan buatkan nanti sintak simpannya di sini. Nah, di sini
membuatkan di sini. Kita akan coba tes. Nah, di sini masuk. Di sini masuk. Kita akan coba. Nah, di sini harusnya ketika di sini sudah masuk faktor yang sama, harusnya di sini 002. Nah, gimana caranya kita membuatnya? Kita akan masuk kembali ke pengkodingan. Oke. Oke, sebelumnya di sini kita akan membuatkan variabel untuk pemanggilan tahun, bulan, dan tanggal pada saat ingin membuat faktor ya. Tahun, bulan, tanggal, sini tahun 9. Kemudian sekarang kita buatkan untuk bulannya. Bulan bakal di sini kemudian tanggalnya sini, tanggal sini.
di sini berarti untuk faktur, tambahkan sini faktur tahun, bulan, tanggal. Oke, kita coba panggil. Kita coba ya. Kita coba. Nah, di sini sudah masuk nih. Sudah tampil tahun, bulan, tanggal saat ini. Nah, nanti kita akan ganti ini sekarang. Oke. Kita akan terakhir berarti di sini kita tampilkan. Kita coba tampilkan dulu MSG. Nah, sini nomor faktur ya, tambahkan dulu variabel nomor faktur terakhir faktur terakhir nomor faktur terakhir arti adanya di sini faktur terakhir. Ini kita komen dulu di sini. Kita coba panggil MSG faktor terakhir. Oke, kasih tampil. Oke, di sini kita menggunakan sini kita tambahkan if dua tiga empat lima enam tujuh delapan 10. Kita akan menambahkan sini kita tambahkan akhirnya itu kontrak terakhir kita tambahkan di sini di nomor
As integer. Kita tambahkan di sini. Nomor terakhir. Sini ganti faktor ditambah substrat. Sudah dapat nomor faktor terakhir. Kemudian di sini berarti kita pindahkan ke Ini di jam berapa ya? Ini jam berapa? jam 5 kurang. Waktu nomor terakhir ditambah 1. Oke, kita akan coba. Di sini sudah betul, hanya kurang strip saja. Nah, ini sudah 2. Kalau kita simpan, oke, kita tambah, maka dia akan 3. Kita simpan lagi, tambah, dia akan 4. Begitu terus, harus menambah di sini. Kita cek di sini. Nah, ini kan seperti ini. Oke, berarti untuk faktur otomatis kita kali ini sudah bisa kita buat, dan sintak ini cukup sederhana, tapi nanti kita bisa memodifikasikan. Nah, ini perlu ini saja sintaknya, ini saja. Ini saja. Sintaknya kurang lebih seperti ini. Nanti untuk sintak ini bisa kita modifikasi tampilannya, jadi mungkin nanti di depan sininya bisa 00. Nah, itu nanti kita tinggal mainkan di sintak di sini ya. Nah, untuk pada kesempatan kali ini hanya sampai di sini saja. Nanti kita akan buatkan kembali untuk tipe-tipe format nomor fakturnya. Nomor faktur yang lainnya seperti tadi kita sampaikan. Jadi misalkan mau menambah 001, 002 gitu,
pada counternya itu bisa kita lakukan di sini. Oke, untuk video kali ini sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar bisa lebih berkembang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.